semua boleh mengerti dan diberkati. Terima kasih, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Baik, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di bawah satu tema Kristus berkuasa atas alam semesta. Saudara-saudara, saya mengajak kita melihat dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ya. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan dan kita bisa menyimaknya di dalam hati. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tidur. Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaannya?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Yang berbahagia mereka yang bukan saja membaca namun yang merenungkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, seringkali kita melihat lukisan-lukisan yang bertemakan tentang pemandangan alam ya. Dan bahkan lukisan yang paling mahal pun yang harganya miliaran tidak akan mampu bisa menggambarkan keindahan yang sebenarnya. Fotografi yang paling canggih pun tidak akan bisa menggambarkan satu keindahan alam yang sebenarnya. Saudara-saudara, ada satu merek kamera yang dulu sempat menyatakan satu slogan, "Seindah warna aslinya." Tapi tetap saudara-saudara, berbeda dengan kenyataan waktu kita melihatnya secara langsung. Kita hadir di tempat itu dan kita bisa merasakan ya. Saudara-saudara, saya sekian tahun di Bali, saya paling suka pada waktu nyepi saudara-saudara. Saudara-saudara tahu, waktu nyepi itu luar biasa itu. Semua kendaraan gak ada sama sekali yang boleh jalan saudara-saudara. Ya. Cuma Bali yang bisa tutup airport saudara-saudara sama pelabuhan. Jadi selama 24 jam itu tidak ada sama sekali penerbangan, bahkan juga kapal yang wirawiri ya saudara-saudara. Nah pada saat itulah saya paling suka kalau sudah tengah malam, saudara. Itu bintangnya begitu indah. Saya bisa membayangkan begini, apalagi zamannya Abraham ya. "Keturunanmu akan sebanyak seperti bintang di langit." Saya betul-betul mengagumi pada waktu itu saudara-saudara. Pada waktu itu saya selalu ajak semuanya, "Kamu lihat deh keluar. Anak-anak lihat deh langitnya. Banyak betul bintangnya, kayak pasir." Saudara-saudara, itu cuma momen, cuma pada waktu nyepi bisa melihat seperti itu saudara-saudara. Selebihnya enggak bisa lihat. Jadi kita bisa bayangkan ya saudara-saudara, kalau seandainya kita masih bisa melihat bintang di Balikpapan ini masih lumayan, masih ada bintang. Kalau di Jakarta apalagi saya waktu di Bekasi, kayak butek semua saudara-saudara. Saudara, pada waktu kita melihat kenyataan yang sebenarnya itu betul-betul indah. Saya sampai foto ya, saya waktu itu share ke Instagram, banyak yang komen, "Serius ini Lause? Beneran memang langit di Bali begini?" Ini terjadi hanya pada waktu nyepi. Pada waktu itulah kita merasakan luar biasanya kita. Begitu luar biasanya kita merasakan Tuhan itu besar. Saudara-saudara, jajaran planet di Bima Sakti ya. Galaksi yang begitu besar, planet yang sekian itu berputar, tidak ada yang berbenturan. Ini pun juga pada akhirnya kita akan memikirkan, ini luar biasa. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Ada paham yang mengatakan ya itu memang sudah seperti itu, saudara-saudara.
Sampai ada yang memperkirakan nanti planet ini akan berbenturan pada tahun kesekian. Apapun tidak terjadi. Saudara-saudara, semua itu orang bisa memperkirakan, tetapi kita lihat semua itu ada yang mengaturnya. Kalau ilmu asal-usul bumi, saudara-saudara, yang pertama ada dua ya. Yang pertama, bahwa manusia itu berasal dari itu ya. Yang sampai pada akhirnya Darwin mengeluarkan itu. Tidak sopan memang Darwin itu ya. Masa kita yang segambar dengan Allah kita disamakan seperti itu. Yang kedua, ada satu aliran yang mengatakan begini, asal-usul dunia, bahwa semua terbentuk, semua tercipta, tidak ada yang tidak menciptakan, tidak ada yang tidak menciptakannya. Saudara-saudara, ini pasti ada yang menciptakannya, ada yang mengaturnya. Nah, kita orang-orang Kristen di yang nomor 2 ini, ya. Semua jajaran planet ini tidak mungkin tidak ada yang ngatur, gitu loh. Semuanya ada yang mengatur. Saudara-saudara, saya senang sekali kalau melihat film dokumenter dari National Geographic. Pasti mungkin saudara-saudara di sini ada yang sedang nonton satu film-film dokumenter National Geographic. Satu hal yang luar biasa, Tuhan berkuasa atas alam semesta, mulai dari tumbuh-tumbuhan sampai hewan. Ada satu peneliti, dia masuk dalam laut yang paling dalam. 10 ribuan, 12 ribuan meter ke dalam. Saudara-saudara, hewan yang hidup di dasar lautan yang paling dalam, yang lucunya begini. Mereka meneliti begini. Hewan yang hidupnya walaupun cuma plankton ataupun hewan yang paling kecil pun, mereka diberikan cahaya untuk bercahaya di kegelapan. Sinar matahari tidak masuk dalam ribuan meter yang ada. Tapi yang herannya, Tuhan tetap memberikan cahaya di dalam tubuh mereka untuk mereka bisa berjalan menerangi sekitar mereka. Saya berpikir, Tuhan, manusia tidak akan mampu melihat hal seperti ini. Satu kebesaran Tuhan yang luar biasa terhadap alam ini. Manusia terbatas, saudara-saudara. Sampai ada satu film yang kalau seandainya kita lihat itu yang ikan apa itu ya. Dia ada satu, di ujungnya ini dia ada sumutnya. Nyala saudara-saudara. Kalau dia nyala nanti ada satu plankton yang lari ke dia yang makan. Saya bilang ini luar biasa ini. Saudara-saudara, kita langsung melihat di sini bahwa Tuhan berkuasa. Sekarang kalau kita melihat teks yang ada, Yesus meredakan badai ini, ya. Banyak sebenarnya di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana Allah berkuasa atas alam ini. Coba kalau kita melihat Laut Teberau. Siapa yang mampu membelah Laut Teberau? Terbelah dua, bangsa Israel menyeberang ya di tempat yang kering. Hanya dalam satu kali dalam sejarah manusia. Kedua, siapa yang bisa memberhentikan matahari kalau bukan Tuhan pada waktu Yosua berperang? Saudara-saudara, ini menunjukkan bagaimana Tuhan yang berkuasa. Tuhan berkuasa terhadap hewan. Itulah saudara-saudara, bisanya itu ya, hari sekian nanti ada katak semuanya. Baru berikutnya hari kesian, baru berikutnya ada belalang aja. Saudara, kalau bukan Tuhan ini siapa yang ngatur? Tuhan berkuasa untuk itu semua. Sodom dan Gomora, Tuhan bisa memusnahkan dengan begitu singkatnya. Saudara-saudara, peristiwa badai ini yang menjadi satu penekanan jelas sekali. Bagaimana Allah berkuasa atas alam. Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Waktu pelayanan, Tuhan Yesus ingin murid-murid, yuk kita pelayanan ke seberang, saya mau ke seberang. Tolong kita naik kapal, baru nanti kita nyebrang. Saudara-saudara, Danau Galilea itu panjangnya 20 km, lebar 12 km. Jadi sebenarnya sangat besar danau ini. Dan memang kalau lihat dari letak geografis itu perbukitan, sehingga angin pada waktu berputar memang bisa saja diperkirakan itu bisa datang tiba-tiba. Tetapi pertanyaannya sekarang begini, apakah Tuhan Yesus tidak tahu akan datangnya badai? Tidak mungkin, saudara-saudara. Tidak mungkin. Pada waktu badai itu datang, kita tahu ya bahwa Tuhan memang menguji iman mereka. Tuhan menguji iman para murid ini.
Mereka tidak mempercayai bahwa yang ada di dalam kapal itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara-saudara, makanya waktu dibilang begini, Yesus, ya, dalam satu terjemahan lain juga dibilang begini, Tuhan tolong kita binasa. Injil lain katakan, Guru, engkau tidak pedulikah kita mau binasa? Saudara-saudara, langsung Yesus bangun, baru diam beradakan. Paling murid-muridnya akan berpikir begini, Avatar engkau ini, ya. Saudara-saudara mungkin tidak tahu ya, ada film Avatar, saudara-saudara, ya. Penguasa air, penguasa udara begitu ya. Avatar engkau ini, bukan saudara-saudara, ini lebih dari itu. Pencipta langit dan bumi, saudara-saudara. Siapa orang ini yang sampai bisa meredakan alam, alam pun taat kepadanya. Saudara, saya lihat di sini, kalau melihat dari peristiwa ini saudara-saudara, beda loh ya. Beda dengan Yunus. Badai itu muncul pada saat apa? Yunus tidak taat. Tetapi di sini badai itu muncul malah di dalam ketaatan para murid. Jadi simpelnya sebenarnya kita bisa melihat begini. Pada waktu kehidupan kita di dalam ketaatan pun tidak akan lepas daripada badai itu sendiri. Saudara-saudara, tapi Allah Yesus ada di dalamnya. Saudara pegang ini, ya. Di dalam ketaatan yang kita jalani juga saat ini, tidak mungkin tidak ada badai, saudara-saudara. Ya, tetapi Allah ada di dalamnya. Sekarang, apakah kita mau memanggil Dia, Yesus, tolong saya? Atau kita masa bodoh, cuek? Saudara-saudara, dalam terjemahan lain dikatakan, di mana kepercayaanmu, di mana imanmu? Saudara, dalam perenungan ini saya melihat manusia itu begitu kecil. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Manusia begitu rendah. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang begitu besar, begitu besar. Saudara-saudara, beberapa waktu ini sangat heboh dalam sosial media, saudara-saudara. Ada beberapa pendaki di beberapa gunung, mereka meninggal. Hanya oleh karena apa? Hipotermia. Kedinginan, meninggal. Teman-temannya tidak mau membawa jenazah temannya turun dari gunung. Mau apapun itu. Sampai mereka mengeluarkan slogan. Naik sama-sama, turun pun sama-sama. Walaupun sudah tidak bernyawa. Saudara-saudara, manusia begitu kecil di hadapan Tuhan. Cuma kedinginan saja berangkat. Saudara-saudara, pada tahun 76 bulan September tanggal 5, karateka para senior, ya ada 8 karateka saudara-saudara di pantai Ngeliep, mereka menyali uji mental, tiba-tiba terseret ombak, jenazahnya hilang, cuma baju-bajunya yang akhirnya yang dikubur di batu, di kuburan batu. Kalau waktu itu saya kuliah di Batu, saya tahu sekali pemakaman itu. Sebenarnya jenazahnya sudah tidak ada sama sekali, saudara-saudara. Cuma baju-baju mereka. Sehebat apapun kalian, karateka setinggi apapun, mulai dan apa dia ban apa, sampai mungkin warnanya bannya sudah terlalu banyak, saudara-saudara. Tidak bisa melawan alam. Allah yang berkuasa atas alam ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat di sini, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Pada waktu perjalanan ini, yang perahu ini berjalan, mereka melihat begini, Tuhan, bagaimana sih? Kok kamu tidur? Kok kamu tidak melakukan apa-apa? Akhirnya dibangun. Ada satu penafsiran yang mengatakan begini, ini luar biasa saudara-saudara. Yesus itu tidak bangun pada waktu ada badai. Tapi Yesus bangun mendengar teriakan para murid. Dalam arti apa? Pada waktu kita berteriak, baru Tuhan mau mendengar. Kalau kita diam-diam saja, ya, Tuhan malah tidak menganggap masalahmu apa, pergumulanmu apa. Tapi yang penting Tuhan menghendaki apa? Kita berteriak sama Tuhan. Kita minta tolong sama Tuhan. Saudara-saudara, itu tafsirannya si Banner, salah satu teolog yang luar biasa, saudara-saudara. Dia bilang,
Tuhan masa bodoh dengan badai yang ada. Tapi Tuhan menghendaki teriakan kita. Tuhan menghendak mendengar jeritan kita. Saudara-saudara, Allah berkuasa atas alam semesta. Di dalam perenungan ini sampai kita melihat ya pemazmur ya, Mazmur 19 ayat yang ke-1 itu Mazmur Daud yang luar biasa saudara-saudara. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur Daud saja dia berkatakan banyak sekali, dia katakan engkaulah gunung batuku. Saudara, pada waktu kita lihat seorang nabi ya, dia katakan waktu ada badai, ada ini, wah Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir. Enggak, padahal sebenarnya juga Tuhan hadir malah pada saat ada angin sepoi-sepoi. Saudara-saudara, kita melihat Tuhan berkuasa atas alam ini. Saya seringkali menggambarkan satu ilustrasi kalau menceritakan masalah kebesaran Tuhan. Tidak berkuasanya kita atas alam ini adalah peristiwa COVID. Ini virus ini saudara-saudara kecil aja sebenarnya. Cuma masalah mungkin orang bersin di sekitar kita yang terkena, kita bisa tertular. Dan bahkan mungkin kita bisa dipanggil Tuhan hanya oleh karena itu. Kita begitu kecil di hadapan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita percaya bahwa kita anak Tuhan, kita percaya bahwa alam ini diciptakan Tuhan. Ada yang menciptakan, Allah yang berkuasa. Makanya di dalam pengakuan iman kita, apa saudara-saudara? Allah pencipta langit dan bumi. Orang Kristen harus tahu itu saudara-saudara. Ya, orang Kristen harus percaya. Saudara-saudara, di dalam perenungan ini saya ingin mengarahkan kita kepada satu hal. Bahwa kita bisa merasakan hadirat Tuhan, ya ada tipe-tipe di dalam kehidupan kita. Ini berangkat dari salah satu buku saudara-saudara, bukunya Gary Thomas dalam Secret Pathway ini. Dia menceritakan satu tipe, ya. Ada beberapa tipe yang mungkin kita bisa rasakan begini. Waktu kita merasakan ada alam yang luar biasa, gemercik air, dinginnya udara di pegunungan, atau mungkin pada waktu kita di pantai melihat pemandangan pantai, kita baru merasakan dan bisa merasakan bahwa kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ada tipe-tipe seperti ini saudara-saudara. Ada juga mungkin tipe yang mungkin kita waktu kita datang ke gereja baru kita merasakan oh luar biasanya Tuhan. Ada juga mungkin tipe pada waktu kita memuji Tuhan, mendengar musik, baru kita merasakan hadirat Tuhan. Berbeda saudara, kita masuk di dalam apa? Ya, kita termasuk di dalam tipe indrawika atau naturalis begitu. Saudara-saudara, saya paling senang sebenarnya mendengar musik dan juga mungkin pasti melihat alam yang indah. Saya pasti memberikan sedikit waktu untuk paling tidak sekian menit untuk paling tidak berdoa di dalam hati. Saya kalau umpamanya saat teduh, sebelum saat teduh, saya pasti dengar musik saudara-saudara pakai earphone, instrumen singkat saja. Ya, saya mendengar dan sambil saya tidak ada permintaan di dalam doa saya. Saya merasakan Tuhan engkau baik. Tidak ada permintaan tetapi ucapan syukur. Saya tidak tahu kita tipe mana ya saudara-saudara. Tetapi pakailah umpamanya kita melihat alam ini baru kita merasakan hadirat Tuhan. Pakai itu. Pakai untuk kita betul-betul mengalami Tuhan. Pakai itu untuk kita bersolidut dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau seandainya kita melihat ini sebenarnya intinya begini. Tuhan mau kita bersekutu dengannya. Itu intinya. Jangan sampai kita disibukkan dengan banyak hal, sampai kita pada akhirnya apa? Masa bodoh sama Tuhan, cuek sama Tuhan. Intinya Tuhan tetap memanggil kita terus untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan bisa berbicara langsung audible voice saudara, dia pasti akan ngomong, Fritz, mana sih persekutuanmu dengan saya? Masa kamu cuma di gereja saja baru kamu bersekutu dengan saya? Waktu-waktu yang lainnya masa saya dicuekin? Kalau seandainya Tuhan mau ngomong dia, saudara-saudara pakailah alam yang ada di sekitar kita untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ada seorang saudara-saudara yang juga pernah ngomong sama saya. Saudara-saudara, dia bilang gini, Lose, saya di belakang rumah saya itu ada kebun,
ya. Di belakang rumah saya itu ada kebun. Nah, di antara kebun-kebun itu saya sering kali duduk. Baru saya bersaat teduh di situ. Saya bilang, Pak, saya angkat jempol loh ya. Tapi kan tipe-tipe orang beda-beda begitu ya. Tipe-tipe orang berbeda-beda. Baru di antara itu baru saya kadang-kadang berdoa, saya bersaat teduh, dan baru saya sering kali buka instrumen kecil di YouTube untuk saya berdoa di situ. Terserah apapun itu. Ya. Mungkin saudara-saudara ada, saya senang waktu hening aja sih. Waktu saya di kantor, karyawan belum datang, CS juga belum pada bersihin kantor, saya senang. Saya sendiri di situ, saya berdoa. Apapun tipe saudara. Tetapi yang penting kita bisa mengalami Tuhan bersama-sama. Saya beberapa kali saudara-saudara ini ya. Saya di atas saudara-saudara, ada di kayak Daud aja. Ya, di paling atas. Nah, seringkali saya juga duduk di situ, ya, di atas gereja ini. Di situ ada tandon air, ya, di sekitar tandon air, saudara-saudara. Ya, kalau sudah mulai agak-agak sore, nggak terlalu panas. Nah, sering saya di situ. Saya berdoa. Nah, terserah. Kita bisa menggunakan alam ini untuk kita boleh bersolitud dengan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang saya senang sekali dengan satu pernyataan dari Sensenjaya, ya. Kenikmatan manusia yang tertinggi hanya ada di dalam Allah. Apapun itu kenikmatan yang kita rasakan, kita yang paling utama adalah kenikmatan bersama dengan Tuhan itu sendiri. Kenikmatan bersama Tuhan itu sendiri yang kita boleh rasakan. Saya pada waktu pelayanan, saya seringkali bilang sama para remaja, mungkin ya, saya bilang sama mereka, kamu jangan ninggalin Tuhan. Hal yang paling indah di saat kamu duduk diam, kamu belajar merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Ya, kamu mungkin saat ini belum tahu sebenarnya kita manusia ini pasti ada hasrat untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada satu buku tentang anak perdamaian, saudara-saudara. Itu diangkat dari satu suku yang ada di Papua, ya. Dia menceritakan juga singkat cerita bahwa ada beberapa suku yang sebenarnya secara manusia mereka rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, tetapi mereka salah dalam pewujud nyataannya. Mereka menyembah patung, mereka menyembah batu, mereka menyembah pohon, tapi secara manusia mereka ada hasrat untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk mencari yang berkuasa, yang besar itu, tetapi salah. Nah, sekarang kita kalau seandainya kita tahu Yesus yang berkuasa, kan sudah jelas bahwa pada waktu kita berdoa, kita bersyukur, sasaran kita itu sudah jelas kepada Yesus yang pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu saudara-saudara, lihatlah ini sebagai satu hal yang kita disegarkan kembali untuk kita boleh datang kepada penciptanya. Ya, kita datang kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas alam ini. Dalam satu proyek ketaatan, saudara-saudara, ada 3 hal di sini. Proyek ketaatan yang kita bisa lakukan. Ya, saya senang sekali ya, memang di dalam ibadah-ibadah tetap saudara-saudara ada proyek ketaatan yang kita lakukan. Saya tidak tahu apakah memang proyek-proyek ini dilakukan apa enggak, ya. Atau hanya cuma sekedar ditulis, habis itu diam aja, masa bodoh, cuek gitu ya. Tetapi ingat, tetap ada satu proyek dan kita tetap harus belajar untuk melakukannya. Belajar meyakini kuasa Tuhan di dalam hidup Anda. Pada waktu pergumulan hidup Anda yang saat ini saya tidak tahu, tetapi ingat bahwa Yesus tetap ada di situ bersama-sama saudara. Ya, pergumulan sebesar apapun kehidupan saudara, ingat bahwa Yesus tetap ada. Sekarang apakah saudara masih mau berteriak kepada Yesus, ya, memanggil nama Yesus, atau masa bodoh? Yang kedua, ya, pergi ke tempat yang kita sukai dan kita yakini bahwa tempat itu adalah tempat di mana kita boleh bersolitud dengan Tuhan. Kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Terserah kalian, kita mau ke pantai kah, ya, ataupun juga mungkin pergi ke hutan. Di sini ke hutan terlalu jauh, saudara. Kadang-kadang takut juga nih, ada ular apa enggak ya, begitu ya. Tapi pergi ke satu tempat yang di mana kita bisa merasakan seperti itu. Yang ketiga, kita tetap berperan aktif menjaga lingkungan hidup. Saudara-saudara, ada beberapa
orang-orang yang seringkali juga sampai di titik, ya. Saudara pernah tahu ada satu Instagram, saudara-saudara, ya, eh, yang namanya Pandawa, saudara-saudara. Tahu ya Instagram Pandawa ini? Ini anak-anak muda semuanya, ya, anak-anak muda yang sampai komitmennya betul-betul mereka turun ke paret, ya, membersihkan semuanya. Sampai gereja-gereja ada beberapa yang sampai mau bekerja sama mereka. Saya mau kerja sama dengan kamu, kita mau ini. Ini luar biasa, saudara-saudara, ya, Pandawa ini. Dan dia betul-betul membersihkannya, saudara, ini. Dan banyak sekali yang bilang sama mereka, kamu nggak kena sakit kah? Ya mereka tetap dikontrol kesehatan mereka dalam hal ini. Dan tidak sedikit badan-badan sosial dan bahkan juga gereja yang mau bekerja sama dengan anak ini. Saudara-saudara, kita berperan aktif di dalam menjaga kebersihan lingkungan kita, pasti. Saya senang sekali menanam bunga, saudara-saudara. Paling tidak ada keindahan lah di rumah itu, ya. Ada satu tumbuh-tumbuhan yang kita bisa lihat. Dan disinilah peran kita di dalam menciptakan satu keindahan di sekitar kita. Saudara-saudara, gunakan alam ini untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ya, kita bisa merasakan hadirat Tuhan karena Tuhan sudah memberikan ini. Dengan baik kita bisa memanfaatkannya juga dengan baik untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan kiranya memberkati kami dan Tuhan tolong kami. Sehingga apa yang kami boleh dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Tiap hari untuk kami bisa berusaha untuk tetap berhubungan intim dengan Tuhan. Ada komunikasi kami dengan Tuhan. Dan kami bersyukur kami memiliki Tuhan Allah yang selalu hadir di dalam pergumulan kami. Yang selalu hadir di dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.